Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kebaktian Minggu sore hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali juga mengikuti ibadah di GKI Maulana Yusuf, selamat datang, selamat beribadah. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah sore hari ini, ibadah perjamuan kudus di secara online ya, baik itu di YouTube maupun di media yang lain. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan segera memasuki ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Umat kepunyaan Allah, dengarlah panggilannya. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan dan penuh semarak. Sungguh namanya mulia, mari sujud padanya dengan berhiaskan kekudusan. Kami datang padamu ya Tuhan, sembah sujud dan bersyukur padamu. Kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, baptisan adalah tanda pertobatan. Lalu, mengapa Yesus Kristus dibaptis? Dia pribadi yang tidak berdosa, datang pada Yohanes Pembaptis dan dibaptis untuk menggenapi dan mentaati kehendak Bapa. Kita hendaknya menghayati pembaptisan Yesus sebagai tanda solidaritas Yesus pada kita, umat yang dikasihinya. Ditumbuhkannya iman kita, diberkatinya hidup kita agar berbuah lebat.
Kerendahan hati, kita mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa dan mau mengalami pembaharuan budi, dengar dan terimalah berita anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 11 sampai 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Oh
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Hanya oleh anugerah ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami sekarang. Kami sadar betapa lemah dan terbatasnya kami, tetapi kami juga selalu disadarkan akan cinta-Mu yang melampaui segala kerapuhan kami. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kembali akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam segala keterbatasan yang kami miliki, supaya firman-Mu sungguh mendapat tempat terbaik dalam hati kami, bahkan menjadi pelita yang menolong kami untuk melangkah dalam kehidupan ini. Bersabdalah bagi setiap kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Demikian tertulis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat sore untuk yang hadir di gedung gereja ini dan untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir di rumah. Tahun 2021 yang lalu Saudara, saya pernah diminta untuk jadi relawan lapangan saat vaksinasi. Tempatnya di kantor gubernur Saudara, di gubernuran. Waktu itu saya jaga di area pintu depan bersama dengan seorang teman saya, calon pendeta di salah satu di GKI di Bandung ini juga. Nah, situasi kala itu ramai sekali Saudara, karena waktu itu masih awal-awal ada vaksin dan orang berebut untuk mendapatkannya. Tapi tentu saja karena hari itu saya adalah petugas vaksin, maka saya dan teman saya ini harus tegas gitu ya, walaupun badan kami kecil harus tegas juga gitu. Orang harus antri, dan kalau nggak ada namanya di daftar, ya nggak boleh masuk gitu ya. Nah yang menarik Saudara, teman saya ini bercerita kepada saya bahwa, "Kak, tadi aku menghadapi seseorang yang ngotot banget mau didahulukan. Dan yang menarik adalah orang tersebut mengatakan sambil agak berteriak begitu ya, 'Saya ini hamba Tuhan.' Ya, saya ini hamba Tuhan sambil memaksa untuk masuk duluan Saudara. Mendengar cerita itu saya agak geli gitu ya. Predikat hamba Tuhan
ternyata bisa membuat seseorang itu bukannya makin merendah, makin ingin mendahulukan kepentingan bersama, tapi justru makin ingin didahulukan. Saya nih hamba Tuhan, so what? Anda harus antri seperti yang lain. Saudara, kalau Yesus menggunakan predikatnya sebagai anak Allah untuk bersikap seperti oknum tadi, ya, untuk didahulukan, untuk diistimewakan, untuk dilayani, maka kita semua tidak akan mengalami cinta dan karya keselamatan Allah yang merengkuh kita dalam keberdosaan kita. Gak akan, saudara. Tetapi sebaliknya, justru karena sang anak Allah itu rela turun ke dalam dunia, merendah bagi kita, bersedia jadi sama dengan kita, karena itulah kita bisa mengalami cinta dan karya keselamatan Allah yang mengangkat kita dari keberdosaan dan membebaskan kita semua. Saudara, hari ini dalam Injil, kita membaca bagaimana sang anak Allah itu, Yesus Kristus, dibaptis. Pada waktu itu orang banyak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis mengecam orang-orang yang mengaku beragama, ya saat itu agama Yahudi, mengaku beragama, ngaku keturunan Abraham, tapi hidupnya gak sesuai sama identitas keagamaannya. Hidupnya masih penuh kemunafikan, kecurangan, keegoisan. Di tengah situasi itu Yohanes Pembaptis dengan lantang berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi sekali lagi baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Nah pertanyaannya saudara, tadi sebetulnya di awal sudah disinggung. Kenapa Yesus dibaptis? Di kata-kata pembukaan sudah disinggung saudara, jangan nyontek teks liturginya lagi ya. Mengapa Yesus dibaptis? Kalau baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan yang ditunjukkan untuk orang-orang yang hidupnya gak benar, perlu mendapat ampunan Allah. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa sang anak Allah itu datang untuk dibaptis? Saya ingin mengutip perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Rasul Paulus mengatakan, saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sang anak Allah tidak berdosa seperti saya dan saudara, tidak. Tapi kesediaannya untuk menerima baptisan itu jadi tanda bahwa dia solider terhadap kemanusiaan kita, saudara. Dan solider versi Allah itu bukan kaleng-kaleng, bukan tipu-tipu. Solider versi Allah itu bukan sekedar pencitraan. Banyak manusia dari dulu hingga sekarang, saudara, karena ada maunya, bisa tampak solider. Solider supaya ikut viral, solider supaya ikut terkenal, atau demi kekuasaan yang hendak diraih, mau deh nyemplung banjir, mau deh makan di pinggir jalan, yang penting sudah terekam oleh media sosial, susah sejenak untuk kekuasaan yang jauh lebih besar nantinya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan, bersedia memberi diri dibaptis itu tentu bukan pencitraan semacam itu. Dia bukan aksi yang ia lakukan demi popularitas belaka, saudara. Yesus dibaptis sekali lagi
karena ia sungguh mau merendahkan dirinya jadi sama dengan kita. Dan pada akhirnya melalui pengosongan diri Allah itu, kenosis itu, kita dibenarkan dan diselamatkan. So, saudara, jadi orang-orang Kristen itu sebetulnya adalah orang-orang yang paling gak punya alasan untuk menyombongkan diri. Catat ya saudara-saudara ya. Orang-orang Kristen itu sebetulnya orang-orang yang paling gak punya alasan untuk menyombongkan diri atau merasa paling ketimbang yang lain. Orang-orang Kristen itu sebetulnya gak punya alasan untuk bersikap eksklusif, egois. Gak bisa, saudara. Kita gak punya alasan untuk itu. Kenapa? Karena Allah kita pun adalah Allah yang merendah, yang membuka dirinya bagi kita ciptaan yang fana ini, menunjukkan solidaritasnya pada kita. Secara sederhana, saudara, mestinya kita malu sama Tuhan ya, kalau kita sombong. Tuhan aja gak gitu. Solider, saudara, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh artinya mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu atau setia kawan. Nah, kalau kita bicara tentang manusia, maka salah satu hal yang menurut saya paling mengerikan yang bisa dialami oleh seorang manusia itu perasaan ditinggalkan. Perasaan bahwa kita tuh sendirian, itu hal yang mengerikan sekali, saudara. Kita bisa saja terbatas, sangat terbatas. Ya mungkin sakit, mungkin ekonomi kita kurang. Tapi selama kita masih merasa kita tidak sendirian, ada kekuatan yang menopang kita. Tapi kalau di tengah berbagai situasi hidup, saudara, kita merasa ditinggalkan, merasa sendirian, wah. Itu seperti neraka bagi seorang manusia. Ada banyak kejahatan di dunia ini terjadi, saudara. Ada banyak hal yang kita rasa aneh, berseliweran di sekitar kita. Itu kalau mau ditarik akar persoalannya, seringkali adalah perasaan kesendirian itu. Perasaan tidak diterima, perasaan diasingkan, perasaan tidak diakui. Nah, semakin seseorang merasa dirinya itu tidak berharga dan tidak diterima, semakin besar juga kemungkinan orang tersebut tidak melihat keberhargaan dalam diri orang lain. Kenapa orang bisa kejam banget sama sesama manusia, saudara? Bisa jadi karena dia sendiri tidak mengalami bagaimana penerimaan dan kasih itu dalam dirinya. Nah, sekali lagi saudara, dalam baptisan yang Yesus alami, dia hendak menyatakan kesetiakawanannya, solidaritasnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Solidaritas Yesus itu tidak berarti dia diam aja, saudara, terhadap dosa-dosa kita, enggak. Ibaratnya waktu dulu kita sekolah, solidaritas antar teman itu bisa juga berwujud kita sama-sama nyontek, terus kita sama-sama diem-diem ya, jangan kasih tahu. Bukan solidar yang macam itu, saudara. Yohanes Pembaptis dalam kisah Injil tadi berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api dalam Alkitab itu lambang pemurnian. Seperti emas, dimurnikan tuh dibakar. Demikianlah Tuhan memurnikan manusia. John Calvin berkata, di dalam Kristus itu manusia menerima rahmat justifikasio dan sanctificatio, saudara. Justifikasio dibenarkan, dan sanctificatio dikuduskan.
Orang-orang dibenarkan melalui pembaptisan. Tapi orang-orang yang dibenarkan itu sendiri bukanlah orang-orang yang sudah selesai hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Kebanyakan di antara kita sudah dibaptis. Orang-orang yang dibenarkan melalui pembaptisan, kita semua adalah orang yang lalu perlu untuk terus-menerus dimurnikan di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus, day by day, hari demi hari. Orang-orang yang dibaptis, meyakini dirinya dibenarkan itu adalah orang-orang yang tetap bergantung sama rahmat Tuhan. Tetap kita bergantung pada rahmat Tuhan setiap hari, sambil terus menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi lagi-lagi ya saudara, gak ada tempat tuh buat kesombongan. Gak ada tempat tuh untuk perasaan eksklusif, kepongahan tertentu dari orang-orang Kristen, gak ada. Karena sekalipun kita dibaptis dan kita meyakini kita dibenarkan, bersama dengan Roh Kudus kita tetap berjuang dalam hidup iman kita. Kalau hari ini kita sama-sama akan merayakan perjamuan kudus, hayatilah ini saudara sebagai tanda kesetiakawanan Allah, solidaritas Allah di dalam Kristus untuk setiap kita. Tubuhnya telah terpecah, darahnya telah tercurah. Dan sekali lagi hanya karena kasih karunia-Nya kita semua dilayakkan untuk menerima perjamuan ini. Maka biarlah solidaritas yang luhur dari Allah itu terus kita ingat, terus kita simpan, terus kita hayati dalam diri kita. Supaya di tengah kehidupan ini pun saudara, kita jadi orang-orang yang solider terhadap kehidupan banyak sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Yesus
dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Anak yang tunggal kami, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah, di tengah situasi hidup yang akan selalu menantang, biarlah cinta-Mu terus memampukan kami untuk membuka diri kami dalam hidup sesama. Engkau adalah Allah yang terlibat, maka biarlah hidup kami pun menjadi kehidupan yang terlibat untuk memancarkan kasih di dalam keseharian sesama kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai gereja, agar seperti tubuh Kristus, kami juga menjadi gereja yang berbagi bagi banyak orang, sehingga kami boleh menyatakan karya kemuliaan Allah, membuat orang merasakan damai dan sejahtera di tengah segala keterbatasan pelayanan kami. Kami berdoa agar sebagai keluarga-keluarga, kami juga menjadi keluarga yang belajar solider satu dengan yang lain. Solider pada pasangan kami, solider pada anak-anak kami, pada orang tua kami, dalam segala keterbatasan mereka. Dan biarlah ya Tuhan sebagai keluarga, Engkau mengikat kami menjadi satu dalam menghadapi berbagai tantangan, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi perasaan kehilangan, menghadapi konflik, menghadapi begitu banyak hal yang menantang, sakit penyakit. Tuhan, kuatkanlah kami sebagai keluarga, ingatkanlah kami bahwa kami tidak sendirian. Engkau juga hadir lewat pribadi-pribadi yang Kau tempatkan dekat dengan kami, yaitu keluarga. Tuhan, berkati bangsa kami setelah masa libur usai Tuhan, dan orang-orang kembali kepada aktivitas. Biarlah Tuhan tetap menjaga bangsa kami, bahkan dunia ini. Jauhkan kami Tuhan dari berbagai virus yang mematikan. Tuhan tetap bekerja atas pemerintah kami, Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong kami juga sebagai warga negara untuk tetap mengambil bagian kami, peran kami dengan baik dalam menjaga keamanan, keutuhan, kebaikan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami sebagai pribadi, lepas pribadi saat ini. Biarlah kami senantiasa menyandarkan kehidupan kami kepadamu dan percaya bahwa di dalam tangan-Mu kehidupan kami selalu akan menghasilkan sesuatu yang paling baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, lahir, dibaptis, dan ada bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang ada di ruang ibadah. Jika ingin melakukan persembahan, nanti bisa men-scan barcode yang ada di layar. Atau untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin langsung memberikannya, bisa setelah ibadah selesai masukkan di kotak sebelah kiri pintu keluar. Mari wujudkan syukur kita dengan seluruh hidup kita, baik dalam sikap, perkataan, dan nyanyian, juga dalam pikiran dan tindakan.
Sebab dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong setiap kami, rendahkan hati kami Tuhan, apalah artinya yang kami berikan saat ini. Tapi biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap pemberian yang kami berikan ini ya Tuhan. Bisa menjadi pelayanan, membantu pelayanan di gereja-Mu, di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, tangan-tangan yang memberikan, Kau juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang magu
Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah memelihara hidupmu. Sukacita sorgawi melingkupimu. Damai sejahtera sejati memenuhi hati dan pikiranmu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.